Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur karena hari ini merupakan hari yang baru yang Tuhan perkenankan buat kita untuk kita bisa menikmati berkat dan kelimpahan kasih Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita yang begitu banyak hari ini, terlebih dahulu kita datang meminta hikmat melalui firman Tuhan. Hari ini tanggal 3 Maret 2022, firman Tuhan dalam Markus 11 ayat 9. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seruan sukacita ini ditujukan kepada Tuhan Yesus yang pada saat itu mereka dengan bangganya meyakini dan membenarkan bahwa Yesus yang mereka lihat, yang mereka ikuti pada saat itu tentu berasal dari Tuhan. Dia adalah Mesias yang telah dinanti-nantikan oleh mereka. Tapi sayang, mereka memahami kemesiasan Yesus itu sangat dangkal sekali. Mereka gagal memahami. Hal ini terbukti ketika mereka saat itu menyerukan Hosiana begitu bangganya, tetapi sebentar lagi orang yang sama menyerukan, meneriakkan, salibkan dia, salibkan dia. Itulah kegagalan mereka memahami siapa Yesus sebenarnya. Mereka hanya melihat Yesus memiliki kuasa, bisa melakukan banyak mujizat. Tapi mereka tidak sepenuhnya bisa memahami apa misi kedatangan Yesus ke dunia ini. Mereka sangat merindukan sosok yang hadir sebagai Mesias bagi mereka adalah sosok seorang pahlawan yang bisa membebaskan mereka dari kuasa Romawi pada saat itu. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, terlihat ada kekecewaan dalam diri mereka karena mereka gagal memahami siapakah Tuhan Yesus bagi mereka. Hal ini sangat jelas terlihat sebagai pergumulan di masa saat ini. Terang-terangan banyak orang yang mengatakan, aku ini kecewa dengan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak menyembuhkan segera penyakitku? Aku kecewa kepada Tuhan. Kenapa Tuhan mengambil orang yang paling berharga dalam hidupku? Aku kecewa kepada Tuhan. Kenapa Tuhan membiarkan aku jatuh ke titik nol pada saat ini? Demikian ungkapan-ungkapan orang yang secara terang-terangan terlihat, terdengar, dan bisa dibaca dari setiap status-status yang ada di media sosial. Hari ini Tuhan akan menjawab kita betapa Tuhan tidak sama sekali bisa menjadi hal yang kita kecewakan dalam hidup kita. Sementara yang pasti Tuhanlah yang sering kecewa terhadap kita, yang selalu jauh, yang selalu tidak taat kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal ini menegaskan kepada kita supaya kita semua bisa dengan iman yang benar memahami bagaimana rancangan Tuhan, otoritas Tuhan dalam kehidupan kita. Bila saudara mengalami pergumulan saat ini, bila saudara mengalami sesuatu hal yang berat saat ini, dan apabila saudara sedang menantikan harapan-harapan yang akan terwujud sampai saat ini, percayalah dengan kuasa rancangan Tuhan, karena dia berasal dari Tuhan, maka dia akan mewujudkan semuanya tentu seturut dengan kehendak dan pada waktu yang terindah yang Tuhan rancangkan bagi kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan yang telah menyertai kami. Dan kami mohon firman-Mu pada saat ini memberikan pencerahan bagi kami. Agar kami selalu meyakini bahwa Tuhan
Yesus Kristus yang menjadi juru selamat bagi kami, dialah yang senantiasa memberkati dan menuntun hidup kami melewati berbagai pergumulan dan tantangan hidup yang kami alami. Sertailah kami Tuhan pada hari ini dalam melakukan segala aktivitas kami. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami agar kami bisa melakukan semua seturut dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati engkau sekalian. Amin.